Kalian pasti sudah familiar dengan Zakir Naik, seseorang pendakwa fundamentalis Islam yang kontroversial, atau Christian Prince, debater Kristen yang juga sama-sama kontroversial. Nah, apa yang terjadi dengan kontroversi kedua belah pihak ini sebenarnya punya beberapa kesamaan. Pertama, latar belakang mereka adalah trauma. Zakir Naik adalah murid Ahmed Didat. Latar belakang Didat awalnya bukan pendakwa. Apa yang mendorongnya adalah perlakuan lingkungannya terhadapnya di masa ia masih kanak-kanak. Hanya karena ia imigran asing beragama Islam, ia kemudian sering dibully dan diolok-olok. Lalu ia kemudian mendalami apologetika Islam dengan tujuan dakwah. Christian Prince juga, ia merupakan seorang Arab minoritas yang sering dibully teman-temannya semasa kanak-kanak. Ia kemudian mendalami agama Islam, bahkan sampai ke perguruan tinggi, lalu mendapatkan gelar sarjana hukum Islam. Apa yang menjadi kesamaan kedua belah pihak adalah sikap saling menyudutkan. Apa yang terjadi pada masa lalu orang-orang ini, yaitu diskriminasi, yang akhirnya telah menciptakan dorongan untuk saling menyalahkan dengan membungkusnya dengan tema religius, yaitu menyampaikan kebenaran. Tren ini tidak hanya terjadi di luar negeri saja. Di Indonesia sendiri, tidak sedikit pemuka agama yang kontroversial. Sialnya, penikmat kontroversi di Indonesia itu banyak. Isu sesensitif agama ini kadang menjadi komoditi yang paling menjual, bahkan sampai pada urusan sosial politik. Bila diteruskan, ini akan menciptakan sikap eksklusivitas baru di dalam diri masyarakat. Perbedaan akhirnya menjadi sesuatu yang sakral, dan klaim masing-masing pihak menyatakan diri bahwa kami yang paling benar. Orang-orang akhirnya merasa perlu meyakinkan diri bahwa mereka benar dengan cara menyalahkan dan menyudutkan atau bahkan menghina pihak lain. Sehingga kebenaran menjadi sesuatu yang relatif sekarang ini. Instrumen paling mutakhir manusia untuk mengumpulkan fakta yang valid adalah sains. Masyarakat kita belum concern mengumpulkan fakta dengan mengkonsumsi sejarah, arkeologi, astronomi, dan lain sebagainya. Kita cenderung lebih senang mendengarkan ceramah yang saling menyalahkan satu sama lain, agar kebenaran yang kita anut tidak goyah. Apa akibat dari tren ini adalah perpecahan, kecurigaan, dan stigma di antara masyarakat kita yang majemuk. Ini bukan berarti bahwa debat akademis tidak boleh dilakukan, tetapi dengan kondisi masyarakat kita yang cenderung gampang termakan stigma, ini sama saja dengan bermain api tanpa bekal kebijaksanaan akan bahaya api itu sendiri. Masyarakat kita cenderung mengkonsumsi debat akademis semacam ini dengan tren saling menyudutkan ini tanpa dibekali dengan kesadaran dan kebijaksanaan atau sikap toleransi yang sangat tinggi. Alternatif apologetika kita selain saling mencemooh adalah dengan menciptakan kambing hitam lain. Karena dengan menciptakan musuh, seseorang akan menganggap bahwa dirinya adalah pahlawan. Inikah tren berkeimanan orang banyak? Mengapa kita tidak berkaca dan belajar pada sejarah, atau pada mereka yang minoritas yang hidup rukun dan damai di dalam perbedaan?